Itu tukang bakso. Entah dari mana. Jangan pada heran. Itu tukang bakso ada. Yang benar lu, lihat aja keluar tenda, jangan nggak percaya. Udah keluar, ngelihat semuanya itu benar tukang bakso. Kita nanya, Mas, baksonya ada? Ada. Berapa mangkok Mas ini? 7 Mas. Oh iya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue, Deskripsi Go. Kali ini gue mau menceritakan kisah horor narasumber nih bersama Gali. Halo Gali. Ya. Apa kabar Gali? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Gali? Ya begitu-gitu aja dah. Gitu-gitu aja ya. Masih sering naik gunung nih? Oh udah enggak, udah jarang sih. Terakhir ya naik Gunung Slamet aja. Gunung Slamet ya? Iya. Nah jadi hari ini mau menceritakan gunung apa nih? Ya Gunung Slamet aja sih, yang benar-benar udah nggak bakal lupa sampai kapanpun juga itu. Nah, tahu cerita lu nih untuk pendakian Gunung Slamet nih. Mungkin dari teman-teman Deskripsi Go kan pengen tahu nih ceritanya. Ya kan? Gimana coba ceritakan deh. Ya, awal kita mendaki itu kalau nggak salah tahun 2013. Gue lupa bulannya bulan apa. Ya, kita berangkat kan pertama emang udah perencanaan dari kampus ya, karena emang itu UKM Mapala. Kebetulan kita ada rencana manjat Gunung Slamet. Berangkatlah kita meskipun cuma 7 orang. Itu sama cewek 2, kita cowok berlima. Awal-awal sih dari lewat jalur Belambangan aman-aman aja sebenarnya. Cuman yang mulai rasa agak nggak enak itu di pos 5 ke atas sampai puncak. Ya bisa bayangin lah manjat malam-malam pos 5 kayak gimana. Kalau ya gue udah pasti bayangin sih, ya kan? Yang udah pernah manjat gunung malam-malam pasti tahulah keadaannya gimana. Jadi lu nih naik dari Jakarta nih atau dari mana nih? Dari kampus. Dari kampus. Itu kebetulan dekat situ di daerah Purwokerto. Berangkat Pak sore sampai ke jalur pendakian kan udah jam berapa? Maghrib lah. Tunggu sebentar yang pada mau sholat mungkin ya. Barulah sekitar jam setengah 10-an kita manjat, mulai naik. Kalau nggak salah itu berhenti di pos 3, langsung dari bawah pos 1, pos 2 aman, pos 3 mulai ada gangguan di situ. Karena teman yang cewek itu ngerasa katanya kakinya berat, ada yang narik kan. Untung aja situ kan ada Mas Sukon, ya emang dia yang mimpin ya, kakak kelas. Ya mungkin dibacain apa nggak tahu lah, itu urusan dia. Jalan lagi alhamdulillah sampai pos 5, nah di situ mulai berat. Soalnya nggak cuma satu orang yang ngerasain, semuanya. Itu berarti lu dari pos 1 nggak ada masalah nih? Nggak ada masalah sampai pos 3 ya, itu temen satu si cewek itu katanya berat kakinya. Padahal dia emang nggak bawa apa-apa, soal logistik kita semua cowok-cowok yang bawa kan. Katanya berat. Nah dari pos 5 itu kita udah mulai pada ngerasain satu-satu. Cuman kita juga ngejar waktu juga kan sampai ke puncak. Itu posisi di pos 3 itu jam berapa tuh? Jadi lu mungkin dari yang kalian ini kan pengen tahu nih, lu berangkat nih jam berapa nih? Berangkat dari pos 1 apa dari kita mau? Iya, dari setelah lu sampai base camp. Oh, sampai base camp. Sampai base camp itu berangkat malam, jam 10 kan. Jam 10? Iya. Terus? Ya sampai di sana itu biasalah ya, checking perlengkapan. Udah langsung manjat. Kira-kira perjalanan 2-3 jam udah sampai di pos 3. Soalnya emang kita
nggak berhenti keadaan juga malam. Nah pos 3 berhenti karena keluhan itu. Kalau misalnya itu temen nggak ngeluh, lanjut pasti. Berhenti sekitar jam berapa? Setengah satu ke jam 1, lupa lah. Yang penting udah tengah malam. Manjat lagi sampai pos 5. Tadinya mau camp di pos 5, cuman karena tanggung katanya, sebentar lagi, sejam lagi lah, udah lanjutin. Nah, di situ itu kalau mau tahu serem lah pokoknya. Yang jelas itu di pohon ada yang ngikutin. Anjrit, itu ada yang ngikutin lu tuh? Ada yang ngikutin, dan kebetulan gue bisa lihat itu ada yang ngikutin. Cuman ya sekedar gimana ya, jaga jarak sih, ngawasin aja. Kalau misalnya ditanya sosoknya, udah jangan. Udah. Sosoknya itu apa nih? Kuntilanak kah? Pocong? Kuntilanak bukan, kayak gimana ya? Sosoknya tuh kayak orang biasa, cuman dia jalannya ngelangkak. Bukan ngelangkak lah, loncat-loncat di pohon. Kayak siluman dong jatuhnya ya? Ya bisa dibilang lah, cuman ya gue nggak tahu itu apa. Yang jelas udah, alhamdulillahnya gue doang yang lihat ya. Soalnya emang gue yang paling belakang, gue ngeliatin kan. Dan gue bilang ke temen gue depan, udah jalan aja, nggak usah nengok belakang, nggak usah nengok kanan kiri, liatin jalan aja. Mulai sampai pos 7 itu satu orang pingsan, tiba-tiba pingsan. Oke. Nggak tahu kenapa itu tiba-tiba pingsan. Dan di situ yang anehnya itu, rasanya kok udah mau jam berapa? Jam 4 kalau nggak salah. Azan subuh emang udah mulai kedengaran di bawah. Cuman kok rasanya panas. Padahal itu masih di pos 7. Pos 7. Itu tempat camp area lu atau gimana? Cuman pos biasa doang, kita istirahat. Soalnya camp area kita kan camp yang di dekat puncak, itu lupa gue namanya. Emang udah target kita emang ngecamp di sana. Karena cuman ini satu orang tiba-tiba pingsan, nggak tahu kenapa. Pokoknya pas sampai dia nginjekin kaki di pos 7, buk, udah. Situ kita bingung kan akhirnya. Ini kenapa nih? Ada apa kayak gini? Dan salahnya lagi pas kita nanya, dia sadar, tanya, lu lagi dapat ya? Iya, kenapa nggak ngomong? Jadi cewek itu juga yang di pos 3? Iya. Terus di pos 7 dia pingsan? Pos 7 pingsan. Karena dia tadinya kita udah nanya, kalau misalnya ada 1-2 orang cewek itu, ada satu yang lagi dapat, kita nggak jadi manjat. Dia nggak bilang. Salah pertamanya di situ. Makanya begini. Cuman kata dia kan, dia emang udah pengen niat ya, manjat sampai puncak. Akhirnya ya kita semua udah berdoa aja, jalan pelan-pelan sampai tempat camp. Alhamdulillah tempat camp. Camp di sana jam 3. Ya itu tadi. Jam 3 apa nih? Pagi. Jam 3 pagi? Alhamdulillah cepet sih, nggak ada halangan itu doang. Nah, jam 3 pagi itu baru mau nyalain apa? Kita nyalain mau masak kompor. Habis bangun tenda, kan capek kan, ya pada ngopi, tanya lapar, udah. Ya itu. Yang kata pernah gue bilang kemarin, tukang bakso itu muncul di situ, tukang bakso. Entah dari mana. Jangan pada heran. Itu tukang bakso ada. Yang benar lu, lihat aja keluar tenda, nggak percaya. Udah keluar, ngelihat semuanya itu benar tukang bakso. Kita nanya, Mas, baksonya ada? Ada. Berapa mangkok Mas ini? 7 Mas. Oh iya sebentar. Jadiin bakso. Nyata baksonya. Itu bakso bener-bener yang lu biasa sehari-hari lu makan itu? Iya, bakso. kayak bakso yang kita ya biasanya di rumah juga ada bakso keliling ya. Ya begitu. Oke. Makanya kan kita di situ, gue udah mikir,
ini gua cuman halusinasi apa ini beneran. Cuman pas gua pegang mangkoknya tuh emang panas, soalnya emang kan bau bikin nuangin bakso kan panas pasti. Panas, cuman ya emang pikiran udah pada capek lah, apa juga kebetulan jadi nggak usah masak, ya udah makan. Nah kita makan, habis makan mangkoknya balikin, udah sini kumpulin. Pas kita mau gitu hilang gitu tukang bakso. Hilang tuh, jadi setelah lu selesai makan lu terus mau balikin mangkok hilang. Soalnya yang ngumpulin kan gua, dari sini gua kumpulin, gua balikin, terus guanya hilang. Akhirnya kan gua bawa balik lagi kan ke tenda tuh mangkok. Ada nanya, kok mangkoknya balikin lagi? Nggak dibalikin, lihat aja di luar ada nggak? Nggak ada. Lu di situ kan pada panik jadinya. Oke. Terus udah gitu istirahat pagi, puncak lihat sunrise, foto, udah lupa semuanya tentang tadi tukang bakso, udah pada lupa, kebayalah sama suasana puncak selamat. Pulangnya alhamdulillah nggak ada halangan apapun itu sampai ke bawah. Pas sampai ke bawahnya itu kita nanya sama kuncennya, Mbah, tadi di atas kita makan bakso, cuman mau mulangin mangkoknya itu udah keburu hilang. Jadi ini mau gimana? Kita nanya sama kuncennya, dibilang oh nggak apa-apa mas, mangkoknya tahu sini aja, nanti saya yang mulangin. Nah di situ kita juga sebenarnya, gua pribadi itu udah nyadar ini ada sesuatu yang nggak beres katanya. Kalau misalnya nggak diturutin, benar aja. Habis itu kuncinya ngomong, nanti nggak diturutin apa tuh? Ya kalau misalnya kebegitu kan dia tuh istilahnya ngebantuin kita, dan kita otomatis ya harus ngebalikin kan, gimana apapun caranya ngebalikin, meskipun ya kita niatnya ya terutama kalau kita agama Islam kan ada yang butuhin pasti kita bantu kan. Iya. Dan kuncinya tuh ngomong kalau bisa sampai rumah kalian yang agama Islam kalau bisa sedekah, terserah dalam bentuk apapun, dan sedekahnya mau ke siapa itu terserah kalian. Kalau yang buat agama non Islam nggak tahu gimana caranya, pokoknya kalau bisa bantu orang-orang sekitar yang membutuhkan dengan apapun caranya. Insya Allah kalian nggak bakal kenapa-napa. Itu yang dipesenin sama kuncinya. Kuncen yang di bawah nih. Kuncen yang di bawah. Udah habis itu kita pulang masing-masing ke rumah. Besoknya pas kita ngampus itu satu temen itu sakitnya itu dia katanya panas dingin, lemas badannya, kayaknya bangun dari tempat tidur aja susah, harus dibantuin. Pas ditanya, lu kemarin udah sedekah belum yang dipesanin sama kuncen? Belum. Udah di situ udah tahu penyakitnya dari mana. Habis dia sedekah, udah yuk sedekah. Kebetulan di sebelah kosannya dia ada masjid. Hampirin, ngomong ke DKM, Pak sedekah gini. Udah saat itu juga karena Nopal emang ikut ya, emang dia yang nyalahin, udah saya gini segal deh. Langsung sehat tuh? Langsung segal. Di situ makanya udah kalau misalnya ke gunung ya, terutama tolonglah itu. Yang namanya mitos di gunung itu bukan mitos. Yang namanya tahayul itu bukan tahayul. Bener-bener nyata. Pesan gue itu doang kalau memang pada naik gunung, terutama selamat ya. Jadi cerita lu itu, jadi Mas Gali ini ketemu tukang bakso di atas dengan logika nggak mungkin gitu kan,
ada gerobak, terus bawa gerobak. bakso. Kita makan dalam kondisi memang di atas puncak, kita nggak punya berpikiran hal yang negatif lah ya. Ya jadinya ya udahlah, ada ya kita makan gitu kan. Jadi gue mau tanya-tanya nih, maksudnya lu ini berangkat dari rumah ini berapa orang? 7. Ada berapa cewek atau berapa cowok gitu? Cowok kan berlima. Nah, Itu kan gua, Nopal, Agus, si Rahmat, sama Masukon. Nah, ceweknya 2. Yang satu namanya Aniti, masih ingat. Yang satu lagi itu Wahyunita, kita manggilnya Nita kan. Nah, yang lagi dapat itu si Nita. tapi tahu nggak lu itu orang laki tuh si Nita ini lagi dapet? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada. Bahkan temannya itu Aniti pun dia nggak tahu. Padahal dia satu kosan. Emang dia nggak ngomong gitu. Di situ makanya kita ragu mau ngelanjut, tapi udah sampai pos 3 baru ngomong. Tanggung kan. Kalau misalnya kita mau turun lagi. Dan emang orangnya udah niat sih. Tapi kan lu ini pendakiannya malam kan? Ya. Itu jam berapa itu? Emang masih dibolehkan? Kalau misalnya itu masih boleh, kalau dulu ya masih boleh. Terutama di situ juga emang udah ada yang Sekira-kira lu jam berapa tuh naik? jam 10-an. Jam 10 malam. Ya kita sebenarnya udah dibilangin sama kuncinya kalau mau nanti pagi aja. Cuman emang kita nggak ngejar sunrise. Ngomongnya ya udah hati-hati aja, pesannya gitu kuncinya. Sama jaga itu 1 orang. Nah, 1 orang itu. 1 orang ini siapa nih? Nggak Nita. ngomong, dia kuncinya itu nggak ngomong. Dia nggak Pokoknya ngomong. jaga itu 1 orang. 1 orangnya itu kan ya bisa gue juga kan, karena Yeah. gue juga merasa kan. Udah ya mbah, ya, kita udah pamit baru nanjak. Situnya pas di pos 3 itu tadi dibilang si Nita pingsan, dia baru ngomong di situ dia lagi. Ya kalau misalnya cewek lagi dapet tidak ya begitu ya otomatis naik kan. Iya pasti. Naik kan, ya itu ketarik gara-gara itu beratnya dari situ. Jadi pendakian lu waktu di Slamet di tahun 2013 kejadian ada tukang bakso, terus lu makan, ya kan? Tapi enak yang lu makan itu. enak, bakso Enak, asli bakso bener. asli. Dan akhirnya lu turun, mangkoknya ditinggal, cuma dibilangin kuncen itu, lu disuruh sedekah aja. Itu selama pas lu turun langsung sedekah? Langsung turun sampai di rumah. Emang karena kita nggak ngekos ya di rumah saudara. Di rumah saudara kan ada masjid. Langsung jalan itu sedekah ke sana. Alhamdulillah kenapa-napa kitanya. Karena emang udah dipesenin juga sama kuncen kan, sama yang jaga pintu Belambangan katanya. Jadi kalau lu ke Gunung Slamet, kalau lu ketemu tukang bakso lewat Tukang makanan apapun pokoknya di atas via itu. Bambangan, tolong mangkoknya yang ada di base camp sama kuncen tolong lu bawa ke atas. Kalau bisa bawa, kalau misalnya masih ada Gitu. pokoknya ya. Jadi cerita dari Mas Gali itu aja. Kalau kalian punya rencana naik Gunung Slamet via Bambangan, nah lu tanyain sama pihak base camp atau kuncen yang di tempat itu. Karena Mas Gali bawa mangkok dari atas ke bawah. Nah, dan posisinya dia ini belum bayar. Jadi Benar, tolong benar. lu anterin sampai ke atas ya, mungkin kalian yang ke Gunung Slamet sampai puncak ketemu tukang bakso. Nah, itu aja sih permintaan kita ya. Iya. Ya kan? Bukan permintaan gua sih, permintaan lu sendiri ya. Gua sih, iya. Ya kan? Emang kita belum bayar, bener. Jadi terima kasih banget nih untuk Mas Gali kali ini bercerita di Deskripsi and Go. Jadi lu jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you.